Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillahu wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk mawa'idh ataupun nasihat-nasihat berharga dari Abdurrahman ibn Auf. Taib, Abdurrahman ibn Auf huwa ahadu akabiris sahabah, termasuk pembesar sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulamanya gitu loh. Ulama kibar, ulama besar dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahadul asyrah, dan salah seorang dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Wa ahadus sabiqin al-badriyin, dan beliau termasuk salah satu orang as-sabiqin, orang yang pertama masuk apa? Islam. Al-badriyin, lagi-lagi ikut perang Badar. Sering disebutkan al-badri, al-badri, al-badri. Udah Anda sampaikan kenapa keutamaannya besar orang-orang yang ikut perang Badar. Wa huwa ahadu tsamaniyah alladzina badaru ilal Islam, dan Abdurrahman ibn Auf adalah salah satu orang dari 8 orang yang pertama masuk Islam. Siapa 8 orang itu? Abu Bakar, Umar. Umar justru mau bunuh siapa? Rasul kita Muhammad SAW. Dia awal dengar Islam langsung tertarik masuk Islam. Abu Bakar, terus Utsman, terus anak kecil siapa? Ali bin Abi Thalib. Terus ada Talhahnya, terus ada Zubair bin Awamnya, ada Sa'id bin Abi Waqqasnya, ada Abdurrahman ibn Auf, terakhir Zaid ibn Harithah. Ini adalah 8 orang yang pertama kali masuk Islam dan segera langsung masuk Islam ketika ditawarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahad man kana yufsi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat Nabi yang berfatwa di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba, enggak sembarangan orang bisa berfatwa di zaman Rasul, dan Abdurrahman ibn Auf dapat keutamaan bisa apa? Berfatwa. Berarti ilmunya Abdurrahman bin Auf sedikit atau luas? Luas, tidak sempit ilmunya Abdurrahman ibn Auf. Dan ini keutamaan beliau. Beliau adalah Abdurrahman ibn Auf ibn Abdi Auf Az-Zuhri Al-Qurashi, berarti dari suku Quraisy. Nama kunyahnya Abu Muhammad. Abu Muhammad. Al-mutawaffa sanata 32, meninggal pada tahun 32 Hijriah, dan umur beliau ketika itu 72 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal 63 tahun. Berapa selisih umurnya? 9 tahun. Lumayan umur yang panjang. Wa yuqalu 75, dan riwayat yang lain mengatakan bahwasanya Abdurrahman ibn Auf meninggal umurnya semuanya 75 tahun, bukan 72. Dufina bil Baqi', meninggal dikuburkan di Baqi'. Syufa insyaallah, kalau antum mau tahu kuburan yang sesuai sunnah Nabi kita Muhammad SAW, lihatlah kuburan apa? Baqi'. Memang enggak ada keutamaan kuburan dikuburkan di Baqi'. Nah, sahih, karena di situ ada juga orang kafir di situ. Tapi Baqi', kalau antum mau tahu bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah penguburan, contohlah apa? Baqi'. Dari zaman sahabat Nabi kita Muhammad SAW sampai zaman kita sekarang tidak berubah kondisinya. Tidak dibangun, tidak ditinggikan, cuman 1 jengkal. Nggak disemen, wala dikijing, nggak. Cuman posisi tanah ditinggikan, cuman apa? Sebatas shibron, 1 jengkal. Dan itu sunnah Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdurrahman ibn Auf dufina bil Baqi, dikuburkan di kuburan Baqi. Faqala Ali ibn Abi Thalib yauma wafatihi, dan Ali ibn Abi Thalib mengatakan ketika meninggalnya Abdurrahman ibn Auf, izhab ya ibn Auf, pulanglah engkau wahai ibn Auf kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad adrakta safwaha, engkau telah mendapatkan zaman yang jernih, zaman yang murni. Maksudnya Pak, tidak terlalu jauh setelah meninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasabakta kadiraha, dan engkau telah mendahului yang kotornya. Zaman kotor itu Pak terjadi ketika muncul banyak apa? Perselisihan di antara umat. Ketika Umar bin Khattab udah meninggal. Di situ banyak sekali fitnah. Di zamannya Uthman, di zamannya Ali, sampai zaman kita sekarang itu banyak sekali fitnah yang terjadi. Jadi Abdurrahman ibn Auf meninggal sebelum itu, dan termasuk yang berharap meninggal cepat itu Abu Hurairah, karena nanti setelahnya zaman Abu Hurairah Ra'sis Sittin, beliau berharap meninggal di awal-awal tahun 60 Hijriah. Betul meninggal, karena setelah itu banyak sekali fitnah, dan Abu Hurairah tidak mau ikut dalam urusan apa? Fitnah. Betulan meninggal, mintanya di awal tahun 60, betul meninggal di awal tahun 60, sebelumnya sedikit Abu Hurairah, karena besarnya apa? Di saat itu fitnah yang terjadi. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, Abdurrahman ibn Auf disebutkan oleh para ulama adalah orang yang gigih. Orang yang apa? Gigih dalam urusan menjaga iffah, kehormatan diri. Ini sebagaimana disebutkan oleh para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Qadima Abdurrahman al-Madinah. Abdurrahman ibn Auf datang ke mana? Ke Madinah. Fa'akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'id ibn Rabi' al-Ansari. Maka Abdurrahman ibn Auf dipersaudarakan dengan siapa? Sa'id ibn Rabi'. Ada persaudaraan dekat terjadi di antara keduanya, dan ini perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'id ibn Rabi' yang menanggung kehidupannya siapa? Kehidupannya Abdurrahman ibn Auf. Fa'arada alaihi an yunasifahu ahlahu wa malahu. Sa'id ibn Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman ibn Auf untuk hartanya dibagi dua, istri dibagi dua. Hartanya setengahnya untuk saya, setengahnya ambillah wahai Abdurrahman. Istri saya pilih yang mana kau suka dan yang mana kau cintai, ambil dia. Bayangkan ukhuwah yang sudah dibangun di atas apa? Iman. Kalau kita setengah dia minta hartanya aja berat kita. Ini terjadi Pak, nisfu malihi, setengah hartanya ambil. Tapi Abdurrahman ibn Auf orang yang gigih, orang yang semangat untuk tidak menghancurkan kehormatan apa? Diri iffahnya. Faqala Abdurrahman, maka Abdurrahman mengatakan, dullani ala suq. Tapi tunjukkan saya di mana pasar. Bawa saya di mana pasar. Saya mau jualan, usaha. Dan ini bagus. Dullani ala suq. Farabiha syai'an min akitin wa samnin. Dan ternyata keuntungannya Abdurrahman ibn Auf sedikit demi sedikit, ternyata untungnya makin lama makin besar. Dari jualan apa? Dari jualan minyak-minyakan, minyak samin, sama dan juga keju. Kecil-kecilan. Tapi ternyata minat tujar al-athriya, termasuk tujar, orang yang jual beli di zaman Nabi dan memiliki harta yang apa? Berlimpah ruah. Abdurrahman ibn Auf. Fara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu saat jumpa dengan siapa? Abdurrahman ibn Auf. Dan tangannya sudah mulai apa? Ada kuning-kuningnya. Atharu sufrah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menanya, kenapa engkau ada kuning-kuning di situ? Faqala ya Rasulullah, tazawwajtu fulana. Aku telah menikah dengan apa? Fulana. Pak, Masya Allah, kata para ulama, kuning-kuning itu tidak boleh dipakai kutek ketika nikah, tidak boleh. Tapi kenapa Abdurrahman ada kuning-kuningnya? Karena Abdurrahman yang buat bahan itu. Abdurrahman buat bahannya sendiri, Abdurrahman kasih ke wanita, wanita itu ditempelkan kepada siapa? Calon istrinya Abdurrahman bin Auf.
Jadi disebutkan atharu sufrah, bekas kuning, bukan Abdurrahman yang make. Nah, sebagian kaum muslimin itu pakai apa? Kutek ketika nikah. Para ulama mengatakan hukumnya haram. Hatta Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah hukumnya haram. Kenapa? Tasyabbuh bin nisa. Niru siapa? Wanita. Tidak boleh kata para ulama. Itu adalah kekhususan yang dikhususkan untuk para wanita. Laki-laki tidak boleh pakai kutek itu. Dan itu kondisinya cuma bekas saja karena yang buat bahan itu Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Rasulullah, tazawwajtu imra'atan minal ansar. Aku menikahi salah seorang wanita dari kalangan apa? Ansar. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Aulim walau bisyah. Buatlah walimah walaupun cukup cuman 1 kambing. Selesai. Apa kata para ulama? Masya Allah, Abdurrahman ibn Auf sebelum menikah usaha dulu, tidak gampang-gampang Pak. Padahal Sa'id ibn Rabi ngasih yunasifuhu, dikasih setengahnya hartanya, ambillah untuk modalnya kehidupan dia setelah dia menikah. Istrinya nggak usah capek-capek, ambil dari istri saya. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak pernah berpangku tangan. Dullani ala suq, tunjukkan saya di mana apa? Pasar. Dan ini orang muslim. Sekarang kondisinya Masya Allah, banyak pemuda tidak bisa nikah. Kenapa? Dan bahkan berpangku tangan dengan siapa? Orang tuanya. Karena kondisinya sekarang musibahnya kena di walimah. Walimah pernikahan, acara pernikahan resepsi yang terjadi di zaman kita sekarang. Berapa keluar duit semuanya? Sekarang sewa gedung berapa? Gedung ini nah, Anda tidak tahu berapa? 60 juta ada. Ya kan? Sedengar anak 60 juta. Dibandingkan Abdurrahman ibn Auf, orang yang udah mulai kaya, Nabi perintahkan cuma walimah dengan apa? 1 ekor kambing. Aulim walau bisyatin. Walimahlah walaupun dengan 1 ekor kambing. 1 ekor kambing berapa? Cuman 2 juta. Pun anggaplah kambingnya besar 4 juta, fadal khalas 4 juta. Harusnya sekarang walimah nikah 60 juta habis. Uangnya lari kemana? Hilang. Harusnya yang besar itu mahar. Harusnya yang besar apa? Mahar. Atau ditabung untuk kehidupan berikutnya. Kenapa kata para ulama, Pak? Mahar itu jangan mahal-mahal. Tapi kalau kita mampu untuk lebih, maka lebih kan? Maka mahar itu adalah mahar yang paling ringan. Ingat Pak ya, a'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna ma'unatan. Wanita yang paling besar berkahnya adalah wanita yang paling ringan maharnya. Nabi katakan paling ringan mahar, bukan paling rendah mahar. Orang kaya 60 juta bagi dia ringan, kasih 60 juta untuk istrinya. Karena yang disebutkan aisaruhunna, yang paling ringan, bukan yang paling sedikit. Salah orang Pak, salah arti. Ini Masya Allah berapa walimah, cuman sekian maharnya, padahal dia mampu lebih. Maka kata para ulama, yang berkah besar berkahnya wanita itu yang paling ringan. Jadi mahar wanita itu patokannya tidak memberatkan calon suami, tapi tidak merendahkan istri. Ya berapa bil ma'ruf, sesuai dengan kondisi masyarakat kita. Tapi kalau tinggi-tinggi ya jangan. Kalau kira-kira memberatkan apa calon suami. Ini kata para ulama. Jadi Pak, kondisi sekarang Abdurrahman ibn Auf itu udah hampir jarang kondisi sekarang terjadi di zaman kita. Nikah ngapain susah-susah? Masjid pakailah untuk apa? Nikah. Selesai. Kumpulkan kaum muslimin, ada kambing, masak 1 kambing, undang semampunya saja. Berapa habis? Mentok-mentok apa 10 juta. Itu udah selesai semuanya. Kenapa kita mana? Wallah malu nah. Kalau nikah di masjid dibilang katik duit. Ya nggak ada masalah. Toh juga memang katik duit nian kan gitu. Karena memang betul apa? Daripada nggak nikah, mending nikah walaupun dibilang katik duit. Nggak ada masalah. Makanya kondisi sekarang Masya Allah, lihatlah kondisi kaum muslimin. Walimah besar, makanan banyak, ujung-ujung mubazir bukan? Yang di tong sampah nasi itu untuk melihat hampir setiap acara walimah. Wajar Nabi laknat itu.
Dan bahkan seburuk-buruk makan kata Nabi kita sallallahu syarrut ta'am, Nabi celah. Syarrut ta'am, ta'amul walimah. Makanan yang paling jelek, makanan yang paling buruk, makanan ketika dihidangkan kapan? Walimah. Yud'a ilaiha man ya'baha, diundang orang yang makannya sedikit. Orang kaya diundang, Masya Allah, ambil nasi, disisakan setengah, setengahnya dibuang. Ada banyak. Wa yumna'uha man ya'tiha, orang yang butuh makan tak diundang. Maka itu seburuk-buruk apa? Makanan. Maka jadilah orang Abdurrahman ibn Auf. Nikah itu dengan sewajarnya saja, semampunya kita. Mending sisa uangnya kalau 60 juta untuk bangunan selesai, kita ambil 10 juta untuk kita walimah, 50 juta kita simpan untuk kehidupan berikutnya. Jadi modal, ra'sul mal untuk bisnis kita. Itu banyak sekali kondisi yang bisa kita kerjakan. Na'amullah alam biswab. Jadi untuk kita selaku orang tua dan anak sampai sekarang, nanti pun kalau anak-anak nikah, anak ngomong, anak kan sampaikan jujur-jujur aja. Sunnah Nabi nikah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nggak usah malu, nggak usah gengsi. Apa yang kita masalahkan? Nggak usah gengsi. Status masyarakat, status sosial kita. Ya akhi, status sosial kita itu cuma sampai sebatas dunia. Di akhirat kita nggak bakal ditanya jabatan kita itu apa. Dan kita nggak ditanya kenapa engkau itu nikah di masjid. Kenapa engkau cuman nikah nggak di bangunan? Kenapa engkau nggak nikah di bangunan? Nggak ada, nggak bakal ditanya. Ujung-ujungnya mencapekkan dan meletihkan diri sendiri. Maka kata para ulama, itu sudah sesuai sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'amullah alam bisawab. Jadi situ kata para ulama, yang namanya Abdurrahman ibn Auf adalah orang yang gigih untuk menjaga iffah. Aslinya kalau dia bisa nerima, bisa nggak Abdurrahman ibn Auf? Bisa. Dikasih dengan keridhaan, kerelaan, dan suka, betul-betul memang suka gitu loh, cinta. Tapi nggak mau Abdurrahman ibn Auf. Na'amullah alam bisawab. Ini juga sama Pak, kalau kita dikasih, dimudahkan kehidupannya, kalau bisa enggak, jangan kasih hutang. Anak memang sahih, anak butuh, tapi jangan antum terima gitu aja. Bilang kalau bisa hutang, anak akan berusaha untuk bayar. Ini Pak, kita harus menjadi orang apa? Orang yang jangan sampai berpangku tangan. Itu kata para ulama. Na'amullah alam bisawab. Taib. Ayyuhal ikhwatul kiram. Kita masuk ke nasihat yang pertama di sini. Abdurrahman ibn Auf. Kita tadi udah bahas, sudah sampaikan bahwasanya Abdurrahman ibn Auf adalah orang yang kaya. Nikmat Allah itu banyak untuk Abdurrahman ibn Auf. Apa kata Abdurrahman ibn Auf? Ubtulina bid-dharra fasabarna. Kami diuji oleh Allah dengan kesulitan kehidupan. Awal-awal hijrah menuju Madinah. Fasabarna, maka kami bisa bersabar. Tapi wabtulina bisarra walam nasbir, tapi kami diuji oleh Allah dengan kelapangan hidup, uang banyak, rezeki luas, kelapangan hidup, nikmat semua isinya. Falam nasbir, kami nggak bisa sabar, susah bagi kami untuk sabar di atas sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah Pak, Masya Allah, kata para ulama, yang namanya nikmat itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak nggak difahami oleh orang-orang muslim. Apa kata Syekh Umar Al-Muqbil? As-sabr 'alal ghina, bersabar di atas kekayaan untuk selalu taat kepada Allah. Warraha, dan bersabar untuk selalu taat kepada Allah di masa yang betul-betul lapang-lapangnya kita. Wa ma yatarattab alaihi min tabi'atin wa takalif, dan apa yang ada setelahnya, setelah kenikmatan tadi. Faqalla man yatafattan lahu, sedikit orang yang faham tentang hal itu, bahwasanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang gak sanggup dikasih kenikmatan, tapi sanggup dikasih apa? Musibah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Fa wallahi mal faqr akhsha alaikum, demi Allah aku nggak takut kalian miskin. Kalian miskin nggak ada masalah, aku nggak takut, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin akhsha, tapi aku takut antub sata alaikumud dunya, dunia dibentangkan untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, akhirnya kalian berlomba-lomba sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba.
fatuhlikakum kama ahlakathum, maka dunia menghinakan dan bahkan menghancurkan kalian sebagaimana dunia menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Apa kata para ulama? Karena mereka kapan dikasih kenikmatan tidak sabar untuk berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta anak juga sama. Ketika sebelum punya anak, Masya Allah, ketika sebelum punya anak, Masya Allah, Pak, taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikasih anak, sibuk ngurus anak. Allah ditinggalkannya. Takut, Pak, Masya Allah, kerja terus demi anak. Kapan dipanggil sholat? Nanti. Dulu ketika belum punya anak, Pak, Masya Allah, ditimpakan musibah oleh Allah SWT, bisa dia sabar, tetap dia ke masjid, terus dia di atas ketaatan kepada Allah SWT. Tapi kondisi kapan udah Allah kasih anak, mana sbir? Banyak kondisi orang-orang yang kita semua hampir tak mampu untuk bersabar, untuk konsisten di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, Masya Allah, kata para ulama, Syekh Umar Al-Muqbil mengatakan, farrajul kullar rajul man yasbir 'alal afiyah. Orang disebutkan laki-laki yang betul-betul laki-laki gentleman gitu loh. Laki-laki betul-betul laki-laki, man yasbir 'alal afiyah. Orang yang bisa bersabar untuk terus taat di atas nikmat. Itu kata beliau. Dan bahkan Pak, Masya Allah, Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Fitnah, sebagai fitnah untuk kalian. Allah katakan apa? Kami uji. Jadi Pak, orang kaya itu jangan dikira, oh iya dia kan enak kaya. Ya lah ya akhi, orang kaya itu juga diuji sebagaimana kita orang miskin juga diuji. Sama ujiannya. Ujian kita nggak ada harta, ujian dia banyak harta. Sama ujiannya Pak. Tapi apakah kita ketika kita nggak ada harta, kita bisa bersabar untuk taat? Dan apakah dia yang Allah kasih harta bisa bersabar di atas ketaatan ketika banyak apa? Harta. Sama-sama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata para ulama. Dan Masya Allah Pak ya, ucapan Abdurrahman ibn Auf, ubtulina bid-dharra fasabarna. Kami bisa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Kapan diuji dengan musibah? Wa idza btulina bisarra falam nasbir. Tapi kalau kami diuji dengan banyak nikmat, kami nggak bisa bersabar. Ini Pak hampir terjadi dengan kaum muslimin saat ini. Apa kata beliau Pak? Syekh Umar Al-Muqbil mengatakan, fakam syahadan nas aqwaman kanu ayyama fakrihim wa tawassuti ahwalihim al-maddiyah ala qadrin jayyidin min ad-diyanah. Banyak kondisi yang kita lihat saat ini, beberapa kaum dulunya mereka ayyama fakrihim, ketika mereka sedang susah-susahnya, sedang miskin-miskinnya, dan kondisi harta mereka itu menengah, bukan orang yang banyak hartanya, kanu ala qadrin jayyidin. Dulu mereka itu ukurannya bagus terhadap agama. Dulu Pak, Masya Allah, rajin ke masjid ketika zaman-zaman berjuang, ya kan? Banyak nggak tuh melihat Mak? Wallah kathir. Dulu Pak, kita lihat, oh Masya Allah ya, dulu ikhwan kita ini rajin sekali loh ke masjid. Dia masih muda, belum nikah dulunya, kita lihat dia ke masjid berjuang untuk apa? Ngambil harta dan sebagainya. Tapi ketika udah banyak harta, Masya Allah, falamma futihat alaihimud dunya, ketika dibukakan dunia untuk dia, wa busitat lahu, dan dibentangkan untuk dia, taghayyarat ahwaluhum lil aswa, kondisinya banyak berubah kepada keburukan, bukan kepada kebaikan. Nggak ingat Allah, dulu rajin ke masjid, sekarang nggak pernah nampak di masjid. Dulu memikirkan masuk ke perut dia cuma hal-hal yang halal saja, sekarang yang haram banyak masuk ke dalam perut dia. Ketika banyak apa? Harta. Dulu ketika sedikit dia mikir, uang kita sedikit, kondisinya kita harus hemat, maka nggak bakal dikasih untuk hal-hal yang haram. Dia paham itu. Tapi ketika dibukakan pintu dunia, taghayyar ahwalul lil aswa, kondisi mereka berubah 100% menuju kepada keburukan. Wa dakhalu fi madaikil umur, dan mereka, banyaknya dari mereka masuk dalam kondisi perkara-perkara yang sulit. Wa maqati'il huquq, sampai mereka ini berani memutus hak-hak orang. Haknya fulan diambil sama dia, haknya fulan diambil sama dia, haknya fulan diambil sama dia, padahal ada hak orang lain. Tapi udah gelap dengan dunia. Antum tahu Pak, Masya Allah, banyak orang kondisi orang mudharabah. Mudharabah ini sistem bagi hasil. Ketika sistem bagi hasil harusnya sesuai dengan janjinya. Fulan dapat sekian, anak dapat sekian.
Zaman awal-awal berjuang, Masya Allah Pak, taatnya sama Allah, Masya Allah, berdoa. Ketika bisnisnya berhasil, kawannya nggak diperhatikan Pak, nggak dikasih jatah. Banyak Pak. Disebutkan di sini wa maqatil hukuk, berani mereka putus hak orang lain. Ini kondisinya Pak, Masya Allah tabarakar rahman. Faminhum man sujin, sampai kondisinya mereka itu dijebloskan ke dalam apa? Penjara, sujin, masuk ke dalam penjara. Wa minhum man hajarahun nas, dan bahkan banyak di antara mereka udah ditinggalkan manusia oleh orang-orang yang saleh karena mereka udah nggak baik. Kondisinya kapan? Ketika susah atau ketika mudah? Ketika mudah. Ketika dagangan dia laku, semakin laku dagangan dia, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya akhi. Kita lihat kondisi itu. Dan inilah hati-hati. Ini kata Abdurrahman ibn Auf. Dulu kami kalau ditimpakan musibah, bidarra, dengan musibah yang banyak, hilangnya harta, kurangnya harta, sabarna, kami bisa sabar. Wa idza tulina bisarra falam nasbir. Tapi kalau diuji oleh Allah dengan banyak nikmat, kami nggak bisa bersabar. Apa kata beliau? Fanas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Maka kita memohon kepada Allah keselamatan ketika diuji, baik dengan kemiskinan ataupun dengan kekayaan. Abdurrahman Pak pernah di dua fase miskin sama fase apa? Kaya. Abdurrahman bin Auf awal-awal Pak hijrah Pak, susah kondisi Abdurrahman bin Auf untuk meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Kondisi susah. Itu awal-awalnya. Tapi Abdurrahman ibn Auf bisa bersabar. Walaupun beliau tawaduknya, beliau mengatakan kami nggak bisa bersabar. Tapi aslinya beliau bisa bersabar. Kalau nggak bersabar Pak, nggak mungkin Allah jamin Abdurrahman bin Auf melalui lisan Nabi kita SAW bahwasanya beliau termasuk penduduk apa? Surga. Beliau bisa bersabar, tapi tawaduknya beliau radhiyallahu taala anhu, na'amallahu alam bisawab. Taib. Nasihat Abdurrahman ibn Auf yang kedua, beliau mengatakan, ya habbada al-malu asunu bihi ardi wa urdi bihi rabbi. Ya habbada, seandainya aku memiliki harta yang banyak. Kata siapa? Abdurrahman bin Auf. Terjadi Pak. Jadi boleh nggak antum meminta harta yang banyak? Boleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas ibn Malik agar harta Anas apa? Banyak kan? Terjadi Pak. Anas ibn Malik dibawa oleh Ummu Sulaim, oleh ibunya sendiri. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kata ibunya, hadza Anas yakhdimuk. Ini Anas ibn Malik siap jadi pembantu engkau. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma berdoa untuk Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu. Biasanya kalau pembantu itu kaya atau miskin? Miskin biasanya, kurang harta pembantu. Karena dia sibuk dengan tuannya. Sibuk dengan siapa? Tuannya. Makanya Nabi doakan Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu, ya Allah perbanyak. Hadis yang sahih. Ya Allah perbanyaklah hartanya siapa? Anas bin Malik. Wa barik lahu fi ma atita. Tapi bukan cuma sekedar banyak. Wa barik lahu, ya Allah berkahilah harta yang telah engkau berikan untuk siapa? Anas bin Malik. Antum Pak fadl doa seperti ini, Allahumma akthir mali. Tadi kan malahu, diganti dhamir ya, mali. Ya Allah perbanyaklah harta saya. Wa barik li, aslinya wa barik lahu. Antum enggak tahu wa barik li. Fima a'taitani, aslinya fima a'taitahu. Antum berdoa Pak, dan itu termasuk doa yang terus anak doakan. Ya Allah perbanyaklah harta saya dan berkahilah harta yang telah engkau berikan kepada saya. Harta banyak Pak, tapi berkah. Antum bisa zakat, antum bisa sedekah, antum bisa wakaf, antum bisa dan seterusnya. Ini kata para ulama, enggak ada masalah. Sama Abdurrahman ibn Auf mengatakan, ya habbada, seandainya al-mal, harta saya ini apa? Banyak. Asunu bihi irdi, yang aku bisa menjaga kehormatan diri saya. Wa urdi bihi rabbi, dan saya bisa mengambil keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa Pak? Banyak orang bisa menjaga kehormatan dengan apa? Adanya harta. Tapi kondisi banyak orang kehormatannya jatuh gara-gara suka minta-minta, gara-gara tidak ada harta. Hutang saja Pak, orang sering hutang ke sana, hutang ke sini, hutang ke sana, hutang ke sini, hutang. Tapi tak dibayar. Jatuh nggak kehormatan diri dia? Jatuh. Kenapa jatuh? Karena nggak ada harta. Maka Abdurrahman ibn Auf mengatakan, asunu bihi ardi. Aku berharap bisa menjaga kehormatan saya dengan adanya apa? Harta.
Dan saya juga bisa meminta keridhaan kepada Allah SWT dengan adanya harta, zakat. Antum dapat keridhaan Allah dengan apa? Zakat. Pak, kalau orang nggak ada harta, bisa nggak zakat? Orang nggak ada harta, bisa nggak zakat? Nggak bisa. Orang mau zakat harta kalau ada duitnya, kalau ada fulusnya, ada emasnya, ada peraknya, ada uang kertasnya. Kambing harus ada kambingnya, biar baru bisa zakat kambing. Itu pun ada nisabnya. Sapi juga sama. Kalau nggak ada sapi, gimana kita mau sedekah? Kalau gimana kita mau zakat apa? Sapi dan seterusnya. Makanya Abdurrahman ibn Auf berharap bisa mencari keridhaan Allah dari jalan apa? Harta. Terbukti, terjadi. Abdurrahman ibn Auf. Apa kata Syekh Umar Al-Mukbil? Ketika Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya habada, seandainya al-mal, hartaku itu banyak, asunu bihi irdi, aku bisa menjaga kehormatan saya, dan juga aku bisa mencari keridhaan Allah SWT. Apa kata Syekh Umar Al-Mukbil? Shadaqa radhiyallahu anhu. Betullah Abdurrahman bin Auf. Betul apa yang diucapkan Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Wa hadzal qaulu minhu huwal fiqh. Ini adalah kefakihannya siapa? Abdurrahman bin Auf. Fa inna syar'a la yadhummu jam'al mala li dzatil jama'. Sesungguhnya syariat tidak pernah mencela untuk kita mengumpulkan apa? Harta. Yang tercela memperbanyak harta tapi tidak dikeluarkan haknya. Alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian mengumpulkan banyak harta. Betul, karena nggak dikeluarkan apa? Haknya. Tapi kalau seandainya dikeluarkan haknya, ini nggak tercela. Disebutkan wa innama yadhummuhu idza jama'ahu sahibuhu. Sesungguhnya syariat mencela jika orangnya itu mengumpulkan harta tsumma qassara fi ada'i huquqihi. Kemudian dia itu istilahnya nggak memperhatikan bagaimana dia menyalurkan hak-hak harta dia. Seperti apa? Zakat. Seperti apa? Nafkah. Seperti apa? Sila, menyambung silaturahim. Seperti apa? Sedekah. Atau dengan hak-hak yang lainnya. Itu kata beliau. Makanya di sini wallahu a'lam, Mbak. Beliau mengatakan mengumpulkan harta boleh. Satu terpuji, satu tercela. Mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta untuk dikeluarkan terpuji. Mengumpulkan harta untuk dimakan sendiri tercela. Jadi kata beliau an yufassal fiha, harus ada tafsil dalam urusan mengumpulkan harta. Apa hukumnya? Tafsil dulu. Apa kata beliau? Kalau seandainya dikeluarkan hartanya, maka itu mamduh walaysa bimadzmum, itu terpuji dan enggak tercela. Tapi ternyata kalau dia qassar fi ada'i huquqihi, dia itu ternyata enggak memperhatikan bagaimana dia menyalurkan hak-haknya, fahuwa madzmumun bila syak, kata beliau, maka ini tercela tanpa ada keraguan sedikit pun. Jadi boleh Pak antum jadi orang kaya? Boleh, wallahi boleh. Antum lihat Pak, 4 khulafa ar-rasyidin. Kaya nggak mereka? Abu Bakar. Kaya nggak Abu Bakar? Masya Allah Abu Bakar, Pak. Antum baca biografi terjemahnya Abu Bakar. Sampai Umar nggak bisa mengalahkan Abu Bakar dalam urusan apa? Sedekah. Berani Abu Bakar Pak mengeluarkan semua hartanya dalam urusan sedekah. Karena Rasul mal, istilahnya modal usahanya Abu Bakar tuh besar, Pak. Habiskan. Nanti ada lagi dari modal dia macam kayak kebun apa? Kurma dan sebagainya, itu punya apa? Dikeluarkan hasilnya, keluarkan semuanya, tapi tetap nanti akan ada hasilnya lagi, keluar terus. Abu Bakar itu Pak kaya, Masya Allah. Umar kaya juga. Utsman jangan ditanya, ma'ruf Utsman ibn Affan. Yang miskin cuma siapa? Ali bin Abi Thalib. Fatimah butuh pembantu. Fatimah udah nggak kuat, berat kondisinya, butuh apa? Pembantu. Sampai kanat Fatimah ta'jin. Fatimah itu sampai apa? Antum tahu kalau kue roti diadon nggak itu? Kan ada ngadon itu kan, sampai numbu apa dan sebagainya. Fatimah Pak berat, sampai kalau wanita Pak sering megang apa? Untuk tumbuk itu Pak, ya Masya Allah. Itu kan jadi kapalan kan. Fatimah itu nggak kuat lagi. Minta sama Ali bin Abi Thalib untuk datangkan orang yang mengganti tugasnya siapa? Fatimah. Tapi Ali tidak mampu, Ali bin Abi Thalib.
Rasul pun datang membahagikan hatinya Fatimah dan hatinya siapa? Ali bin Abi Thalib. Dikasih Pak, Masya Allah, tipsnya dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tips apa? Tusabbihun 33. Kalian bertasbih berapa kali? 33. Dan watahmadun, dan kalian mengucapkan alhamdulillah berapa kali? 33. Dan juga Allahu Akbar 34. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu lebih baik bagi kalian dari apa yang kalian pikirkan. Maksudnya apa? Tidak usah pembantu. Banyak orang dikuatkan oleh Allah SWT gara-gara zikir. Kenapa wanita sekarang banyak yang lemah? Nyapu capek, nyuci capek, nyuci piring gerutu. Kapan mereka dapat hal keletihan? Mereka nggak bertasbih, gerutu aja. Mas capek ini. Tapi kalau dia capek, coba subhanallah, masya Allah, alhamdulillah. Enak nggak hidupnya? Sugesti. Yang awalnya lemah jadi apa? Kuat. Penting loh Pak sugesti. Anak sering sampaikan ini. Sugesti antum untuk membawa kepada hal yang positif itu penting. Dan syariat make itu Pak, sugesti itu. Kan ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ista'in billah wala ta'jiz. Minta tolong sama Allah dan jangan engkau bersikap apa? Lemah. Nyari rezeki masya Allah gerutu, ya Allah deh susah cari rezeki ini capek. Abang tidur dulu. Padahal jamnya apa? Kerja. Sugesti. Tapi kata Nabi SAW, ista'in billah. Coba minta tolong sama Allah. Wala ta'jiz. Jangan masukkan prasangka lemah dalam akal kita. Nggak boleh Pak. Nggak boleh sama sekali. Dan banyak sugesti itu merusak kehidupan orang muslim. Anda ambil contoh sekarang Pak. Antum ada yang akikah, nyembelih 2 kambing. Banyak nggak di antara kaum muslimin yang sudah tua? Aduh kambing, kolesterol. Banyak nggak? Banyak atau nggak banyak? Banyak. Dia itu Pak bisa pusing habis makan kambing gara-gara apa? Sugesti. Lah kambing itu berkah loh Pak. Semua kambing itu berkah. Sampai kata Nabi kita SAW, ya ummahani ittakhidhi ghanaman fa inna fiha maraka. Wahai ummuhani, peliharalah kambing karena kambing itu semuanya apa? Berkah. Susu apa? Kambing yang bagus Pak. Daging apa? Justru daging sapi yang masalah. Sekarang kaum muslimin apa? Malah milih makan daging sapi dibandingkan daging apa? Kambing. Sugesti. Antum nggak percaya Pak? Antum lebih percaya sugesti antum apa atau antum lebih percaya dokter? Rasul. Sugesti antum atau Rasul? Rasul SAW. Antum tahu nggak Pak? Ada laki-laki tua. Anda udah sampaikan kalau salah sini. Ya kan? Dikunjungi oleh Nabi kita SAW ketika laki-laki tua itu sakit. Nabi doakanlah bahasa tahurun, insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah penyakit ini bisa sebagai penggugur dosa. Apa kata laki-laki tua tadi? La ya Rasulullah, human tafur ala syekhin kabir tuziruhul kubur. Enggak Rasul, ini demam yang berat yang menimpa orang yang udah tua, yang siap dibawa ke kuburan. Apa kata Nabi? Idan fana'am. Kalau gitu, oh iya bentar lagi bakal mati. Keluar Nabi, meninggal enggak ini? Meninggal. Sugesti bukan? Sugesti. Makanya kita harus optimisme itu penting Mbak. Sampai kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syuh masya Allah ajib Pak ya, dalam urusan setiap muslim kalau antum pikirkan kepada keburukan pasti buruk terjadi Pak, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan itu. Karena antum, sampai disebutkan dalam satu hadis Nabi kita SAW, beliau mengatakan, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna abdi masya. Sesungguhnya saya ini bersama prasangka hamba saya. Terserah hamba saya mau prasangka apa tentang saya. Dia ngomong kehidupan susah, nggak ada yang ngasih rezeki, silahkan. Susah nggak hidup dia? Susah. Karena prasangka dia seperti itu kepada Allah. Tapi kalau dia anggap susah ya kehidupan, tapi ada Allah yang jauh lebih besar, mudah nggak bagi dia? Mudah bagi dia. Sugesti.
Anak kita Pak, Masya Allah, gimana sugesti udah merusak. Hujan turun dari langit. Oh nak, jangan main hujan, nanti sakit. Sakit beneran Mbak. Padahal anak-anak kecil belum tahu apa-apa, dulunya main hujan Pak, main sono sini main. Sakit nggak anak kita? Enggak. Antum yang sudah tua, masuk dalam pikiran antum bahwasanya kita kalau mandi hujan bakal sakit. Sakit nggak kita? Sakit beneran Mbak. Nabi SAW udah tua, setiap kali turun hujan beliau buka baju beliau ngapain? Mandi hujan. Tapi sugesti lagi Pak, balik-balik sugesti lagi. Karena prasangka kita buruk kepada siapa? Allah. Air hujan turun dari siapa? Air hujan turun dari Allah. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Tiba-tiba dikasih sugesti pemahaman air hujan buat sakit beneran Pak. Udah jelas-jelas berkah dari Allah, malah dilarang anak kita untuk main hujan. Sakit beneran. Coba anak hujan, anak bawa anak-anak, nah ayo kita keluar mainin hujan. Anak sama anak sering Mbak, nggak pernah ngomong no jangan, nanti apa? Sakit. Jangan Pak, berkah. Nggak pernah anak-anak sakit main hujan. Nggak pernah main hujan. Anak-anak banyak ngelihat santri, kami suruh main hujan, ayo main hujan, keluar. Tapi habis itu kalau udah hujan udah selesai, jangan pula dibiarin basah. Itu yang buat apa? Masuk angin. Kapan udah basah selesaikan, udah mandi selesai. Berkah Pak, dapat berkah kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi selalu buka itu ketika hujan. Kita tiba-tiba dikasih pemahaman, akhirnya masuk ke sugesti kita. Mandi hujan pasti apa? Sakit. Udah sakit nian. Itu kondisi ya Pak. Makanya sampai kalau kita pun sakit, jangan pesimis, jangan masukkan sugesti-sugesti yang buruk. Bentar lagi mati, bentar lagi. Gak boleh Pak. Kata Nabi kita SAW, la yatamannayanna ahadukumul maut. Sampai ini udah mau meninggal loh Pak, berat. Stadium 4. La yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan minta mati, jangan berharap bakal mati, jangan, kata Nabi SAW. Bangun optimis dulu. Fa in kana la budda minhu. Kalau seandainya memang nggak mau bakal terjadi Pak, udah nggak kuat lagi, maka ucapkanlah, masih bangun optimis. Allahumma in kanatil wafatu khairan li fatawaffani wa in kanatil hayatu khairan li fatawaffani. Ya Allah, kalau memang betul mati itu lebih baik untuk saya, matikan saya. Tapi ya Allah, harapan kalau seandainya kehidupan baik bagi saya, hidupkan saya, jangan matikan saya. Optimis gak itu Pak? Optimis. Bangun stadium 4. Makanya dokter itu Pak, khususnya mereka tidak boleh ngasih tahu kepada pasien stadium 4, kadang-kadang nggak boleh. Mungkin dia ngasih tahu kepada kerabat ataupun keluarga pasien. Kalau dikasih tahu Pak, ya Allah kanker, bakal bingung dia kan. Paling cuma dikasih dokter obatnya saja. Jangan sampai pasien itu pesimis. Dan ini Pak yang perlu kita perhatikan, bahwasanya orang itu muslim harus apa? Optimis. Abdurrahman bin Auf termasuk seperti itu. Pernah di dua fase. Miskin optimis, kaya juga apa? Optimis, bisa ngasih harta. Kalau kaya apa optimisnya Abdurrahman bin Auf? Yang pertama bisa jaga iffah. Yang kedua bisa apa? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak, kita harus optimis. Enggak apa-apa tuh minta kaya, enggak ada masalah. Toh juga banyak para sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang kaya, tapi kayanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa kata Syekh Umar Al-Muqbil, Masya Allah, famanil ladzi jahaza jaysal usra. Siapa yang menyiapkan pasukan untuk perang dalam kondisi sulit? Utsman bin Affan. Wa manil ladzi hafra bi'r Ruma. Siapa lagi yang dia itu menggali sumur apa? Rumah. Masya Allah Pak, sampai Utsman ibn Affan disebutkan Bi'ru Utsman. Sumurnya apa? Utsman ibn Affan. Manil ladzi jahazan nabiyya indama arada al-hijrah. Siapa yang menyiapkan kondisi Nabi kita SAW untuk berangkat hijrah? Disiapkan harta untuk Nabi, disiapkan makanan untuk Nabi, bekal Nabi kita SAW, kecuali sahabat yang kaya. Kalau Ali Pak, enggak. Ali ini persiapannya bantu Nabi bukan dalam urusan harta. Ketika Nabi mau hijrah, tapi siasat. Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib tidak ada harta, tidak bisa ngasih. Ali bin Abi Thalib. Wa kam nafa Allahu bi amwali tujjaril muslimina fi hadzal zamani fi qiyamid da'wah.
Betapa banyak Allah memberikan manfaat dari harta kaum muslimin untuk kepentingan dakwah. Orang-orang apa? Yang punya fulusnya, Masya Allah. Itu banyak membantu urusan apa? Dakwah sunnah apa? Masya Allah. Sekarang banyak yang menyebar karena orang-orang tujarnya, orang-orang kayanya, hatta orang miskinnya yang ngasih. Sekarang Pak, hatta media berapa itu yang keluar? Masjid berapa yang keluar? Nabi kita Muhammad SAW bangun Masjid Kuba, kumpul nggak kaum muslimin untuk membangun itu? Kumpul, membangun dalam urusan harta, membangun dalam urusan tenaga, semuanya, ide, pikiran dan sebagainya. Itu dipakai Pak, dan nggak tercela sama sekali. Wa da'mil jihadi wa tajhizil mujahidin fi sabilillah. Betapa banyak jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa terjadi gara-gara kaum muslimin, orang-orang kayanya ngasih apa? Ngasih donasi, ngasih bantuan untuk mereka. Wa intisyaril khairi fi arja'il alam, dan kebaikan tersebar sampai seluruh dunia. Sekarang Pak, Masya Allah, kebaikan itu bisa tersebar ke seluruh dunia sekarang dengan wasilah-wasilah kayak gitu. Kalau antum bisa bangun itu Pak, itu mau nggak mau kita harus berpikir panjang Mak. Dulu anaknya Masya Allah belum ada, anak itu termasuk orang yang memikirkan dakwah di media. Kenapa? Karena zaman kita sekarang nih Pak, mau nggak mau media ini dipakai. Orang kafir pakai media untuk menyebarkan apa? Kesesatan mereka. Kita harus pakai media untuk menyebarkan apa? Islam. Dari dulu Pak, sejak anak kuliah, anak udah bangun waktu itu, bangun sebelum ada Zoom, belum Pak, dulu, zaman dulu, pas anak masih SD, masih ingat, anak ngontrak keluar, anak bangun studio sama kawan-kawan, anak bangun Pak waktu itu sekolah, kuliah online waktu itu. Jadi murid-muridnya itu Pak, rupanya jauh lebih baik dari luar. Ada yang dari Jepang ya, ada yang dari Cina nya, Beijing nya. Anak bisa kajian Beijing itu Pak, gara-gara itu. Sampai ke Jepangnya, sampai ke Eropanya, sampai ke Singapurnya, sampai kemana-mana itu Pak, gara-gara sebab apa? Media dakwah. Ini Pak, ada yang ngasih waktu itu, Ustaz, antum butuh enggak dakwah media? Anak ngomong, anak butuh. Berapa butuhnya? Bentar, anak kalkulasi. Anak hitung-hitung sekian, anak kasih notanya sekian. Kira-kira sekian kalau beli online. Semua anak nanggung, kata dia. Sampai sekarang itu Pak, dari zaman dulu itu sampai sekarang masih dipakai, dan itu ngalir sama Allah, alirkan sampai zaman nanti mungkin bakal kita mati. Kalau YouTube sampai ada sampai zaman kita sekarang Pak, kalau anak udah mati nih, YouTube masih ada sampai zaman nanti kita udah selesai, kamera udah rusak, perangkat udah rusak, semua udah rusak Pak, tapi masih bisa ditonton, ngalir gak pahalanya? Sebabnya apa? Kaum muslimin sedekah. Jadi Pak, kalau bisa kita alirkan sedekah kita, masjid ini Pak, jangan dikira masjid ini cuma setahun 2 tahun, mungkin sampai ratusan tahun. Kita tahu Pak, ada masjid-masjid kuno yang umurnya udah sampai bertahun-tahun, pahala yang ngalir nggak terus sampai dia udah di bawah tanah? Ngalir. Makanya jadi orang yang kaya. Ini kata para ulama. Wallahu alam bishawab. Apa kata beliau Pak? Masya Allah, kata beliau, wa mimma yusaf alaih, disayangkan dalam kondisi banyak umat Islam. Syufa, ini antum garis bawahi, antum kasih underline. Anna ba'dhan nas, banyak sebagian kaum muslimin, mereka yadhunnu anna man yas'a fi jam'il mal ma'dudun kharij dairatis salihin, bahwasanya kalau orang mengumpulkan harta pasti enggak soleh dia. Adzan, fadhal, adzan dulu. Kita lanjutkan ba'dal adzan, fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح La haula wala quwwata illa billah. الله أكبر الله أكبر Allah akbar, Allah akbar. لا إله إلا الله La ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatu al-qa'imati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Komentarnya Syekh Umar Al-Muqbil, Pak, ketika mengomentari ucapannya Abdurrahman ibn Auf. Apa kata beliau? Wa mimma yusaf alaihi. Sangat disayangkan kondisinya sekarang dari banyak kaum muslimin. Anna ba'dhan nas, sebagian manusia, yadhun, mereka menyangka, man yas'a fi jami'il mal ma'dudun kharij dairati salihin, bahwasanya kapan orang ini mengumpulkan harta langsung dikatakan bukan orang soleh. Oh, fulan nikaya, tidak soleh dia. Banyak ba'idun an wasfi zuhad, disifati dengan orang yang jauh dari sifat kezuhudan. Fulan tidak zuhud. Kenapa? Banyak duitnya. Banyak. Musannafun min ahli dunya, sampai dikelompokkan termasuk orang yang cinta dunia. Ini kata siapa? Syekh Umar Al-Muqbil. Biitlaq, dengan kemutlakan tanpa ditafsil. Kalau seandainya langsung orang kaya dicap dia ini termasuk min ahli dunya, Abu Bakar min ahli dunya harusnya, Umar min ahli dunya harusnya, Utsman min ahli dunya, Sa'id bin Waqqas min ahli dunya, Abdurrahman bin Auf min ahli dunya. Ini kata beliau. Ternyata kondisinya Abdurrahman bin Auf terpuji gara-gara apa? Hartanya. Berarti ini salah? Salah. Langsung kita mutlakkan seperti itu. Apa kata beliau? Dengan tasnifan baghidha, dikelompokkan, oh ini termasuk orang yang mikirkan dunia saja, dengan pengelompokan kezaliman. Baghid atas dasar kebencian. Bahaya nih, Pak. Itu wallahi bahaya. Kenapa? Kalau kita katakan orang punya harta langsung dikatakan termasuk orang yang pengikut dunia. Abu Bakar gimana kondisinya? Umar gimana kondisinya? Oh enggak. Dia ini ngumpulkan dunia, dia enggak sedekahin. Ya akhi, sedekah itu diam-diam atau terang-terangan? Sedekah diam-diam atau terang-terangan? Justru kalau dia sedekah terang-terangan masalah. Kalau antum mengatakan, oh dia ini ngumpulkan harta tapi nggak keluarkan harta dia,
Antum tahu dari mana dia nggak mengeluarkan harta? Tahu dari mana? Dia sedekah dengan cara apa? Diam-diam. Kalau dia anggaplah dia keluarkan harta dia dengan terang-terangan, jangan antum bilang oh dia riya, nggak boleh juga. Afala syaqaqta butunahum, kata Nabi. Engkau udah buka nggak ini dada dia? Engkau tahu niat dia itu apa? Banyak kondisi Pak, Masya Allah, kita ini disebutkan boleh berinfak secara terang-terangan. Sirron wa alaniyah, kata Allah. Sir, sedekah diam-diam, wa alaniyah, sedekah terang-terangan. Kenapa terang-terangan sedekah? Untuk agar kaum muslimin yang lain ngikut, ngekor. Ini man sanna sunnatan hasanah. Jadi Pak, kita ini dalam urusan hati itu bahaya. Sampai kata Nabi, afala syaqaqta butunahu, engkau udah bongkar, udah robek belum dadanya? Udah dilihat belum niat dia itu apa? Itu kata para ulama. Jadi Pak, kita jangan sampai, jadi gini, dunia itu kapan orang kaya itu ujian bagi dia, kapan kita miskin ujian bagi kita. Masing-masing ada ujiannya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Maka kata para ulama, jadi yang namanya kekayaan itu Pak bukan tercela. Syaratnya dua. Kalau dari ucapannya Abdurrahman bin Auf, kaya fadl, kaya bahkan terpuji. Tapi syaratnya apa? Dua. Apa kata beliau? Yang pertama, asunu bihi irdi, aku bisa menjaga kehormatan saya gara-gara apa? Harta. Yang kedua, dengan apa? Wa urdi bihi rabbi, aku meminta keridhaan, kecintaan Allah dengan harta. Sedekah, zakat. Tapi Pak, kalau antum udah mengumpulkan harta, sedekahnya malas, zakatnya malas, bahaya. Bisa jadi itu istidraj dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak, fadl, antum minta kekayaan, fadl, minta kekayaan, fadl, silahkan. Antum minta apa? Kekayaan. Tapi kekayaan yang diberkahi oleh Allah. Itu yang Allah, yang Rasul katakan, wa barik lahu fi ma ataitahu. Jadi Pak, kaya, fadl, tapi bersyukur. Tapi bersyukur. Tapi pertanyaan sekarang, sahabat ada yang kaya? Naam, tapi mereka bersyukur. Sahabat ada yang miskin? Naam, tapi mereka bersabar. Mana yang lebih utama? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Kata para ulama, Pak, yang paling utama di sisi Allah adalah orang paling bertakwa. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dari kalian adalah orang paling bertakwa. Taib. Tapi gimana kondisinya kalau sama-sama bertakwa? Orang miskin bersabar, orang kaya bersyukur, sama-sama bertakwa. Kapan dia dapat kesempatan ibadah dia kerjakan? Dia sama-sama semangat, sama-sama menjalankan sunnah Nabi kita SAW dengan cara yang paling bagus, sama-sama. Tapi satu itu orang kaya bersyukur, satu orang miskin bersabar. Mana yang lebih utama? Kata para ulama, lebih utama orang kaya bersyukur. Pak, anak ngomong gini bukan berarti anak membela buta. Anak ini orang miskin, gitu loh. Cuman mau nggak mau kita harus akui, gitu loh. Anak ini orang nggak ada duit, gitu loh. Bukan orang kaya. Tapi Pak, mau nggak mau kita ini harus jujur ketika dihadapkan dengan pertanyaan. Kalau kita ditimbang dari banyak dalil, itu jauh lebih utama orang kaya bersyukur. Mana buktinya? Pertama Pak, Masya Allah, kata para ulama, orang kaya bersyukur, itu dia bersyukur itu pilihan. Aslinya dia itu bisa kufur, bisa maksiat, bisa judi, bisa khamar, bisa. Semua maksiat, bisa dia. Tapi dia milih untuk bersyukur. Pilihan dia itu Pak. Tapi kalau miskin bersabar, dia itu tekanan. Mau nggak mau harus sabar. Jadi nggak ada pilihan lain sana apa? Sabar. Kata para ulama, orang miskin bersabar itu min tarik al-ittirar. Terpaksa dia, nggak ada jalan lain. Dia udahlah miskin, mau pula sombong, bahaya. Udah katik duit, mau ngangkat diri. Ini orang yang paling Allah benci. Udahlah miskin, belagak pula. Sabda Nabi kita Muhammad SAW, ada 3 orang Pak. La yukallimuhumullah, nggak diajak oleh Allah bicara. Wa la yanzuru ilaihim, nggak Allah lihat.
wala yuzakkihim, dan Allah enggak sucikan, walahum adzabun alim, dan mereka dapat azab yang pedih. Pertama adalah syekhun zanin, orang udah tua masih berzina. Orang udah tua Pak, syahwatnya hilang, masih bisa berzina, seakan-akan dia paksakan diri dia untuk apa? Berzina. Yang kedua, wa malikun kadzdzab, raja pendusta. Harusnya Pak yang berdusta pun, kalau harusnya itu ya, yang berdusta itu rakyat, takut dari tekanan pemimpin, takut dari kezaliman pemimpin, akhirnya dia berdusta. Raja harusnya nggak usah berdusta, tapi dia masih berdusta. Maka apa? Kata para ulama, raja seperti ini memaksakan diri dia untuk apa? Berdusta. Makanya Allah benci. Yang ketiga, masya Allah, wa'ail mustakbir, orang miskin tapi sombong. Ada banyak. Banyak Pak, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang ini Pak, masya Allah, kata para ulama, orang kaya itu pilihan dia untuk bersyukur. Dia saya bisa berbuat maksiat dan sebagainya, tapi orang miskin mau tak mau harus sabar. Itu jadi ya kepepet dia untuk sabar. Itu kata para ulama. Kemudian yang kedua Pak, masya Allah, kita perlu tahu Nabi ini orang kaya atau orang miskin? Nabi SAW orang kaya atau orang miskin? Kaya Pak. Banyak kaum muslimin menyangka Nabi orang apa? Miskin. Dibantah dalam Al-Quran Karim. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Antum buka surat itu Pak. Surat apa itu? Apa surat apa? Wa wajadaka ailan fa'aghna. Ambil buku terjemahan Qurannya, ambil. Antum baca, coba santri satu baca keras. Buka santri, ada Quran terjemah kan? Buka. Ada? Ada enggak? Hah? Apa? Surat apa? Ad-Duha, buka Ad-Duha. Ayat yang ke-8, baca yang keras. Allah berfirman, baca. Terjemahannya. Ayat ke-8. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah dapatin engkau wahai Muhammad dalam kondisi ail, serba kekurangan. Fa'aghna, Allah jadikan engkau ini ghani, kaya Pak. Berarti Nabi kaya atau miskin? Kaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak, masya Allah, antum tahu sampai di zaman Al-Imam Malik rahimahullah, orang mengatakan Nabi miskin Pak, dihukum. Ada orang dicela di zaman Imam Malik, dikatakan engkau ini miskin. Apa kata orang dicela? Wa kaifa tasubbuni bil faqr wa kana an-nabiyyu yar'al ghanam. Engkau mau cela saya ini miskin, Nabi juga miskin, gembala kambing. Imam Malik dengar itu Pak, langsung dipanggil Imam Malik, ara annahu yu'addab. Ini orang harus dihukum seberat-beratnya. Kenapa? Mengatakan Nabi orang miskin. Al-Quran mengatakan Nabi orang kaya. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Makanya Pak, sampai masya Allah, Nabi kita Muhammad SAW kan udah sampaikan, pernah diminta kambingnya berapa banyak? Ma bainal jabalain, satu lembah. Nabi kasih nggak semuanya? Nabi kasih semuanya Pak, masya Allah. Satu lembah Nabi kasih semuanya. Kaya atau miskin? Kaya, sampai dia mengatakan ya qaum aslimu fa inna Muhammadan a'ta wa la yakhshal faqa. Wahai kaumku, masuk Islam karena Nabi Muhammad, karena Muhammad ini ngasih saya pemberian besar dan dia enggak takut miskin. Nabi tiap tahun Idul Adha berapa onta? Mi'ata naqa, 100 onta tiap tahun. Min indihi, dari kekayaan Nabi sendiri. Mi'ata naqa. Sahabat banyak enggak mampu Pak. Satu sapi aja berapa juta? Berapa puluh juta tuh?
20 juta kali 100. Berapa? Tiap tahun. Di akhir hayat Nabi SAW, Nabi Idul Adha nyembelih 63 ghanaman. 63 kambing. Satu kambing berapa? Anggaplah 3 juta. Toib 3 juta. Gak usah yang mahal-mahal, 3 juta. Kalikan 63 kambing. Berapa, Pak? Duit Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kenapa Nabi terlihat miskin? Bukan Nabi miskin. Nabi terlihat miskin karena setiap Nabi diminta pasti ngasih. Sampai sampai para sahabat mengatakan, ma su'ila Rasulullah SAW fil Islam syai'illa ata. Nabi tidak ada diminta suatu hal kecuali pasti Nabi kasih. Sampai orang Ansor, Nabi Muhajirin. Nabi ini Muhajirin, Pak. Nabi Muhajir, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Tiba-tiba orang Ansor minta apa? Harta dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta nafida ma indah, sampai habis harta Nabi. Wajar Nabi, Pak, Masya Allah, kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1 bulan lewat, 2 bulan lewat, 3 bulan lewat, falam yuqad fi baitihi nar. Tidak ada api menyala untuk masak. Seakan-akan miskin. Kenapa? Habis sama sahabatnya. Kalau kita hidup di zaman Nabi kita sallam dan jadi para sahabat, insya Allah, Pak, kita akan merasakan berkahnya harta Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita hidup zaman kita sekarang. Gak usah, Pak, kita muslim, kafir aja merasakan berkahnya harta Nabi. Itu orang kafir, apalagi umat Islam. Hampir semua sahabat merasakan itu, Pak. Masya Allah. 100 onta dibagikan satu kampung, ludes itu, Pak. Bisa Nabi kita SAW. Kalau kita enggak, 1 kambing cuman Idul Adha, mampu padahal 5 kambing. Tapi cuman berapa kambing? 1. Tidak ada keluarga. Nabi SAW itu berbeda. Maka Nabi ini kaya bersyukur. Karena Nabi kaya bersyukur, maka orang kaya bersyukur jauh lebih dicintai oleh Allah daripada miskin bersabar. Itu kata para ulama. Na'am wallahu alam bisawab. Kemudian yang ketiga, Pak, Nabi akui sendiri, orang kaya bersyukur kelebihannya itu kelebihan dari Allah yang nggak bisa kita utaati. Udah, itu kelebihan dari Allah yang Allah lebihkan untuk orang-orang daripada orang-orang miskin. Hadisnya jelas, Pak, Masya Allah. Antum tahu Abu Dzar, Abu Hurairah, ini min fuqara'is sahabah, termasuk orang fakirnya apa? Sahabat. Abu Hurairah datang sama kawan-kawannya, disebutkan 6 orang. Abu Dzar dan kawan-kawannya datang ke Nabi kita SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang kaya ini berangkat dengan pahala yang banyaknya, Masya Allah. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi kelebihannya mereka bisa bersedekah dari harta mereka, kami nggak bisa. Nabi SAW terdiam sejenak dan Nabi mengatakan, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah udah jadikan untuk kalian yang bisa kalian sedekahkan? Banyak ibadah yang bisa kalian hitung-hitungan sedekah. Inna bi kulli tasbihatin sedekah, setiap tasbih itu kan apa? Sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, setiap tahmid itu kan apa? Sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, wa kulli takbiratin sedekah. Tahlil la ilaha illallah sedekah, takbir la ilaha illallah sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sedekah, wa nahyin an munkar sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar itu kan apa? Sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Kalau tak mampu juga banyak-banyak bersubuh dengan istri. Itu kan apa? Sedekah, sahih. Semua sedekah. Baik. Abu Hurairah pulang dengan senang, ya Masya Allah. Ini hasad, Pak. Boleh hasad, boleh. La hasada illa fi thatain. Gak boleh hasad kecuali 2 hal. Rajulun atahu Allahu malan, seseorang yang Allah kasihkan harta, fayaqdi ala halakatihi bil haq, maka dia habiskan harta dia dalam kebaikan. Ana, Pak, wallahi ana ada hasad sama satu orang dalam urusan harta. Ana lihat dia bangun masjid gampang, ya Masya Allah. Nanti bangun lagi apa, pakai solusi sendiri. Sampai anak ngomong, afwan Pak, kita ini harus bagikan untuk orang lain. Ana masih mampu, Ustaz, nanti dulu, kata dia. Orang kaum muslimin banyak butuh pahala. Bukan.
Sampai pernah kejadian, Masya Allah. Anak ini kan mau, jadi ada buka puasa bareng sama untuk sahur. Jadi anak umumkan. Kata beliau, kenapa antum umumkan, Zat? Anak bisa sendiri. Enggak. Kaum muslimin butuh apa? Pahala. Gimana? Kita Pak yang miskin-miskin nih mau nyumbang 1.000 2.000 kan pahala kan? Nggak dapat pahalanya, dibolong sama semua. Antum, kita nih anak ada hasad sama dia, sama beliau. Suatu saat memang harus kayak gitu loh Pak. Termasuk orang muzaki, orang ahli zakat. Boleh. Abu Hurairah hasad Pak sama Abu Bakarnya, hasad sama Utsmannya. Sampai kondisinya Abu Hurairah pulang dengan apa kondisi? Senang Abu Hurairah sama kawan-kawannya. Rupanya Pak, Masya Allah, Abu Hurairah zikirnya lebih kencang dibandingkan yang dulu-dulunya. Abu Dzar juga sama, yang lain juga sama, sampai 6 orang. Abu Bakar penasaran, ini kenapa kok zikirnya kencang nian? Rupanya dikasih tahu tipsnya. Mereka itu mengatakan kepada Rasul, "Dhahaba ahlud dutsuri bil ujur." Orang-orang kaya bawa borong pahala. Kenapa? Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana puasa, dan mereka bisa bersedekah dan kami nggak bisa bersedekah. Apa solusi dari Rasul? Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, amar ma'ruf nahi munkar, semua dikerjakan. Hitungannya semua sedekah. Abu Bakar tahu, Pak. Oh, ini. Rupanya Pak Abu Bakar ngelombain mereka juga banyak apa? Zikir. Abu Bakarnya Utsman. Abu Bakar nggak tahu Utsman. Sini. Tasbih, takbir, tahmid. Hitungan apa? Sedekah. Semua orang-orang kaya Pak rajin zikirnya, Masya Allah. Abu Hurairah lemes lagi. Orang-orang kaya zikir sebagaimana kami. Datang lagi ke Rasul, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Mereka zikir sebagaimana kami zikir. Gimana solusinya habis ini? Apa kata Rasul SAW sambil baca firman Allah? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah kelebihan yang Allah lebihkan untuk mereka-mereka yang Allah jadikan kaya. Allah lebihkan. Berarti Pak, lebih nggak orang kaya? Lebih utama. Fadl ini keutamaan Pak, lebih utama. Apa kata para ulama dari hadis ini? Jelas Pak, bahwasanya orang kaya yang dia itu bersyukur jauh lebih utama dibandingkan miskin yang bersabar. Karena disebutkan fadl, lebih utama gitu loh Pak. Ini kata para ulama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sampai boleh kita hasad sama orang kaya yang bersyukur. Boleh kita hasad. Berarti kebaikan bukan? Kebaikan. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu a'lam bishawab. Maka kata para ulama Pak di sini, jadilah kita orang yang kaya tapi ingat bersyukur. Anak ngomong gini Pak, anak juga miskin. Wallahi anak ini ada harta dan sebagainya, tapi anak hasad Pak. Suatu saat anak akan canangkan optimis. Kita harus optimis Pak. Anak bangun sampai sekarang. Anak apa aja, kalau bisa anak jual Pak. Nggak usah malu, nggak usah apa. Kalau bisa ya bisa. Dengan apa? Dengan izin Allah SWT, nggak usah malu, nggak usah apa. Nggak usah. Kalau bisa kita kerjakan. Anak berusaha kayak gitu Pak. Kita bangun relasi, kita bangun sama orang, hubungan sama orang dan sebagainya. Itu fungsinya apa Pak? Optimis. Oh, sekarang belum zakat. Baik. Kita belum bisa zakat dengan hitungan emas. Minimal bisa zakat hitungan perak. Kalau zakat emas kan besar Pak, sampai 80-an juta. Besar itu Pak. Hitungan perak. Kalau hitungan perak itu kalau nggak salah 12 jutaan. Keluarkan 2,5% nih. Kalau dihitung dari perak. Minta tolong sama Allah, ya Allah. Oke, sekarang belum bisa zakat harta hitungan emas. Tapi bisa kita zakat harta hitungan perak, keluarkan. Kalau udah 1 tahun harta ini. Itu kata para ulama Pak, optimis untuk jadi orang yang kaya bersyukur. Nah, wallahu alam bisawab. Insyaallah subhanahu wa taala pada pertemuan berikutnya kita akan bahas wasiatnya Abdurrahman bin Auf yang berikutnya tentang masalah jaga-jaga dari harta. Jangan sampai dilalaikan oleh harta. Bahaya Pak harta itu. Kalau enggak kita fungsikan dengan cara yang baik. Itu bahaya Pak, wallahi bahaya. Nanti pada pertemuan berikutnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita tanya jawab sekarang. Ini pertanyaan ada beberapa yang belum Anda jawab. Kita jawab sekarang. Ustaz, apakah ada dalilnya terkait hukum harta suami adalah harta suami dan harta istri adalah harta istri? Harta suami adalah harta suami, harta istri adalah harta istri. Apakah ada dalilnya? Dan bagaimana kewajiban cara pemberian nafkah harta kepada istri? Baik.
Di masyarakat kita sekarang, Pak, apa yang terjadi? Harta suami, harta istri. Harta istri, harta istri. Banyak itu. Ana tuh lucu kalau kaidah seperti itu. Wallahi laisa minal islami fi syai', sedikit pun tidak ada itu kaidah Islam. Kaidah Islam Pak antum pakai harta suami, harta istri, harta istri. Lah kok bisa? Mana dalilnya, Pak? Antum tahu Abu Sufyan, istrinya Abu Sufyan, apa yang terjadi sama istri Abu Sufyan? Datang ke Rasul kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Wahai Abu Sufyan, wahai Rasulullah, Abu Sufyan ini orang apa? Syahih, orang kikir, pelit. Dia nggak ngasih saya nafkah, ma yakfini wa yakfi bani. Yang mana dia ini nggak ngasih saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anak saya. Komentar Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, khudhi min malihi bil ma'ruf. Ketika itu apa kata istri Abu Sufyan? Ya Rasulullah, hal alayya junahun fi dzalik? Apakah aku berdosa kalau ngambil hartanya Abu Sufyan untuk mencukupi saya? Apa kata Rasulullah? Khudhi min malihi bil ma'ruf. Ambil harta dia secukupnya. Apa kata para ulama komentar hadis ini? Pertama, Pak, harta suami adalah harta suami, bukan harta istri. Kalau seandainya harta suami adalah harta istri, mungkin nggak istri Abu Sufyan datang ke Rasul nanya fatwa itu? Nggak mungkin, Pak. Dari zaman Rasul harta suami harta siapa? Suami. Harta istri harta siapa? Istri. Dari zaman dulu, dari zaman sahabat dulu. Makanya istrinya Abu Sufyan itu minta fatwa, takut dosa. Karena memang dosa Pak ngambil harta suami, karena itu bukan harta istri. Kemudian yang kedua, apa komentar Rasul? Ambil secukupnya. Kalau seandainya harta suami adalah istri, ambillah semua-muanya. Karena harta suami harta siapa? Istri. Ngapain secukupnya? Ambil semuanya. Toh juga harta gunung gini katanya kan gitu. Harta bersama, ngapain secukupnya? Tapi kenapa Rasul kasih secukupnya? Sampai riwayat lain mengatakan, Pak, khudhi mimma tut'imi ahlaki. Wahai istri Abu Sufyan, ambillah hartanya Abu Sufyan yang cukup untuk makan saja. Bayangkan antum, Pak. Bukan untuk make up. Make up harus izin loh, Pak. Nggak bisa sembarangan. Harta suami, harta istri, harta istri. Nggak bisa. Itu kaidah salah, Pak. Kemudian yang kedua, antum dapat nggak riwayat Utsman bin Affan sedekah izin dulu ke istri? Abu Bakar sedekah izin dulu ke istri, ada nggak riwayatnya? Nggak ada, Pak, sama sekali. Kalau seandainya harta suami adalah harta istri, wajib hukumnya Abu Bakar minta izin dari siapa? Istri. Karena harta bersama. Mudharabah, Pak. Contoh, harta saham bersama. Anda nggak bisa sembarangan seenak-enak Anda, Pak. Karena ada hak orang lain, harus izin ngomong. Nggak, ini mudharabah loh, Pak. Ternyata sama suami istri juga sama. Kalau seandainya harta suami adalah harta istri, maka harus izin sama istri. Ternyata nggak ada yang izin. Terbukti. Itu kemudian yang kedua. Kemudian, Pak, Masya Allah, antum tahu rusaknya kalau harta suami adalah harta istri. Yang ketiga kata para ulama, nggak bakal ada warisan. Suami meninggal diambil semua sama siapa? Rusak nggak, Pak? Rusak. Padahal suami ini, laki-laki ini ada bapaknya, ada ibunya, tapi diambil semua sama istri. Alasannya apa? Harta suami, harta ini, hartanya ini. Padahal ada bapaknya si mayit. Antum tahu, Pak, Masya Allah, suami laki-laki meninggal, ada istrinya masih hidup, ada bapaknya si suami masih hidup, ibunya suami masih hidup, ada anak laki-laki satu, ada anak perempuan satu. Istri dapat berapa? Hah? 1/8 sahih, thumun. Karena ada anak, 1/8. Ingat, istri dapat berapa? 1/8. Bapak sama ibunya mayit dapat berapa? Sudus, 1/6.
Lebih banyak istri atau bapak ibunya? Lebih banyak mana, Pak? Bapak ibunya. Sekarang kondisi banyak rusak, Pak, nggak dikasih harta kepada orang tua mayit. Kenapa? Diambil semua sama dia. Ini harta saya. Nah, wallahi mayalik, nggak layak seperti itu. Hukumnya dosa. Ada anak dapat nggak hartanya? Dapat hartanya. Ada terjadi, Pak, masya Allah. Ada salah seorang ummahat. Ini anak cerita sedikit. Meninggal suaminya, suami meninggal. Anak tahu persis, Pak. Suaminya meninggal, harta semua peninggalan suami diatur sama dia, anaknya nggak dikasih sedikit pun. Bisnis bapak suaminya, Pak, dikelola sama dia semuanya dan nggak dikasih ke anak-anaknya. Pakai cadar. Kenapa kata dia? Anak bisa ngelola ini sendiri. Tapi betul bisa ngelola sendiri, tapi ada hak siapa? Anak. Alasannya kenapa? Harta suami, harta istri. Nggak ada nanti warisan, Pak, habis warisan. Susah. Di zaman sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak, sampai dibahas, masya Allah. Antum tahu zakat? Orang kapan udah dapat, udah masuk ke orang ada fulus zahab, emas, banyak harta dia, Pak, masya Allah, sampai ke nisab zakat. Anggaplah toib kambing. Zaman dulu dibahas, Pak, salaf zaman dulu. Orang punya banyak kambing. Masuk nisab zakat. Berapa nisab zakat kambing? Arba'una syata, 40 kambing. Terhitunglah dia wajib zakat. Tiba-tiba selama setahun sampai tahun berikutnya 40 kambing. Tapi satu hari sebelumnya dia ngomong ke istrinya, "Dek, kambing ini 5-nya saya kasih kamu ya. Tapi kalau udah lewat setahun nanti kasih lagi ke saya." Biar nggak dihitung apa? Zakat. Kalau harta suami adalah harta istri, Pak, ucapan itu nggak bakal ada. "Dek, ambillah harta, ambillah kambing abang 5, nanti balikkan lagi." Nggak bakal terucap, Pak. Kalau mau dikasih pun tetap wajib zakat. Kalau harta suami adalah harta, faham nggak, Pak, maksud Anda? Faham kan? Kalau harta suami adalah harta istri, nggak bakal dibahas oleh ulama salaf zaman dahulu. Gimana kondisinya kalau kita ngasih sebagian harta biar nggak wajib zakat ke istri? Itu ada, Pak, orang-orang zaman dahulu mensiasatin. Sampai apa kata para ulama? Yumakirullah kama yumakirul aulad. Mereka membuat makar untuk Allah sebagaimana mereka membuat makar untuk anak-anak. Dijadikan sebagai Allah itu sebagai anak dibuat macam kayak anak-anak. Bahaya, Pak, seperti itu. Itu dibahas zaman dahulu. Kenapa? Ada kecurangan terjadi. Dikasih hartanya kepada istrinya biar nggak wajib zakat. Jadi itu hitungan istri, harta suami, harta suami. Kalau seandainya kaidahnya harta suami adalah harta istri, Pak, mau dikasih ke istri, ya tetap wajib apa? Faham nggak, Pak, di sini? Itu kata para ulama. Kemudian yang perlu kita ketahui, Pak, harta suami bukan harta istri. Harta siapa? Bapaknya. Bapaknya suami. Ada pertanyaan nih, Pak, yang mana? Tadi ada pertanyaan, mana jatuh enggak? Enggak tahu. Tentang masalah dia mau ngumrohkan orang tuanya. Tapi harus menjualkan perabotan rumah. Kata, Anda nggak tahu nih, kok nggak kebawa. Tapi ternyata orang rumahnya nggak ngasih izin untuk jual barang-barang perabotan rumah, padahal itu miliknya suami. Karena udah ada, Pak, sejak zaman dahulu. Nggak boleh dijual oleh istrinya karena ketika itu suami mau ngumrohkan apa? Orang tuanya. Terjadi nggak itu, Pak? Harusnya sedekahkan aja. Harta kita punya siapa? Bapak kita. Apa hadisnya? Ada satu sahabat Nabi kita Muhammad. Dia datang kepada Rasul kita Muhammad. "Ya Rasulullah, inna abi arada an yajtahamali." "Ya Rasulullah, bapakku mau ngambil harta saya, ya Rasulullah." Apa kata Rasul? "Ya fulan, anta wa maluka li abik." Engkau dan harta engkau milik siapa? Bapak engkau. Maka, Masya Allah, zaman kita sekarang, bapak kita butuh duit, Pak, hutang ya. Wallah, uquq, durhaka. Harusnya, Pak, nanti habis pensiun, tinggallah, udah duduk, yang nyari nafkah, ana rojul. Ana laki-laki. Bapak udah beruban, udah bungkuk, nggak usah kerja.
Udah nggak usah kerja, anak laki-laki. Anak nanggung semuanya, semuanya. Itu laki-laki, Mak. Kenapa harta kita milik siapa? Bapak ibu kita. Sekarang banyak orang durhaka gara-gara istrinya nggak ngasih bapaknya, gara-gara takut dari suami takut istri. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan jangan sekali-kali kasih tahu penghasilan engkau kepada istri. Kenapa? Kalau banyak nuntut, kalau sedikit menghinakan. Dia akan mencela, Pak, kalau sedikit. Masih ini kerjanya malas-malasan. Padahal udah sampai pagi sampai sore itu. Dari pagi sampai sore, mungkin pagi ke pagi. Banyak Pak orang mandor sana-mana sih dapat fulus kecil. Ada itu, Pak. Tapi kapan banyak nuntut? Bang, awal bulan sekarang. Apa? Makan kita ke sana. Jalan-jalan kita ke sana. Adik ini udah lama nggak jalan-jalan. Banyak. Makanya Pak, harta suami. Antum jangan sekali-kali kasih tahu rekening antum ke istri. Jangan. Antum mau buka fatwanya siapa sekarang? Fatwa ulama Saudi. Nggak boleh. Ustadz Amin Nur Baiz, lihat Pak, harta suami, buka nanti di YouTube. Harta suami, harta istri. Ustadz Syafiqnya, Ustadz Khalidnya, jangan kasih tahu penghasilan antum ke. Gak boleh, Pak, salah. Itu kaidah berumah tangga. Ujung-ujungnya medit kita. Susah keluar duit. Banyak. Orang miskin pun, Mbak, sedekah semampu dia. Tapi banyak dihalangin oleh istrinya. Kenapa? Alasan miskin. Padahal miskin bisa nggak bersedekah? Bisa. Yunfikuna fisarra wad darra. Orang Allah cintai berinfak dalam kondisi kaya ataupun kondisi miskin. Miskin tetap bersedekah, tapi banyak orang-orang nggak jadi bersedekah, ditakuti, dihantui sama istrinya. Jangan sedekah. Miskin kita ini lagi kurang, kita ini lagi banyak kebutuhan dan. Terus gimana kalau sekarang udah terlanjut? Ya Allah, ana misopana. Nggak tahu lagi gimana cara merubahnya. Makanya Pak, memang kita ini ilmu pernikahan itu memang harus dibahas dari awal. Apa kondisi yang terjadi? Apa solusinya? Kalau terjadi seperti ini, apa solusinya? Dan ini Pak, Masya Allah ya. Ada cerita. Orang gajinya itu 2 digit. Ini cerita loh Pak, sampai minimalnya kalau pelanggan itu tidak banyak Pak, 49 juta. Ini dia sendiri yang ngomong. Tapi cuman keluar untuk dispenser pondok. Bentar, ana harus lobby berat sama istri. Harus lobby apa? Lobby berat sama istri. Musyawarah Pak, macam apa? Macam rapat apa? Ya Allah. Minimal 49 juta. Ini min kalamihi huwa. Dari ucapannya sendiri. Tapi ketika keluar untuk itu, ana nggak ada ngomong-ngomong apa, ana nggak minta-minta. Ustaz, ana pengen saat ngasih untuk antum dispenser, tapi ana harus musyawarah berat dulu sama istri. Terjadi nggak Pak? Kathir, banyak. Makanya dari sekarang, nanti kalau antum masih lajang ustad-ustadnya nih, jangan kasih tahu. Ana ada salah satu kawan ana, dulu masih lajang. Ana ngomong, Fulan, nanti kalau khidbah, kalau ditanya berapa penghasilan, jangan ngomong. Ngomong apa? Ada Allah, selesai. Kapan, gimana, berapa gaji, berapa penghasilan? Allah alam, ada Allah. Ana udah ngomong gitu Pak. Rupanya mungkin dia nggak pede sama wali akhwat ini, ustazah ini. Sampai ngomong dia, gimana berapa? Oh, gaji anak di lembaga ini astagfirullahaladzim, mana cubit sap, jangan diomongi. Nah boleh, anak ajarkan, Mbak, biar untuk rajin sedekah. Laki-laki itu orangnya sakho. Laki-laki orangnya apa? Sakho, tukang ngasih laki-laki itu.
Kadang-kadang dikasih ujian oleh Allah dengan wanita. Hampir semua tipikal wanita sama. Nabi tahu itu, Pak. Nabi tahu itu. Makanya pendidikan Nabi untuk istri-istrinya itu apa? Harus mendalam. Kita juga, Pak. Anak didik istri anak, Pak. Kita harus dalam, nggak bisa sembarangan. Sampai alhamdulillah nggak pernah ngelarang-larang, Pak. Nggak pernah sedikit pun ngelarang-larang. Nggak pernah sedikit pun. Itu, Pak, keberkahan kalau harta suami, harta istri, harta istri. Kalau terus gimana sekarang? Allah alam, tinggal antum baik-baik ngomong ke istri. Afwan, Dek, kata Ustadz, nanti tengok aja di videonya. Disampaikan dalil ini itu ndak boleh katanya. Gimana? Sami'na. Kalau perempuan bagus, Pak, dia akan mengatakan, iya Mas, sami'na wa ta'ana. Tapi kalau perempuan-perempuan yang nggak baik, wah enak di kamu katanya. Enak di kamu. Coba. Allahu Akbar. Ala kulli hal itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebih ini pertanyaan memang ada sampai umrahnya nggak bisa, Pak. Ya Allah, untuk orang tua, Pak. Untuk orang tua mau umrah, bukan orang tua maksiat. Orang tua mau apa? Cita-cita orang tua tuh, Pak, mau letakkan dahi dia di Masjidil Haram, dihalangi sama istri. Tiba-tiba kita nggak mau jual barang kita untuk gara-gara istri kita. So, pertanyaannya terus apa kaidah suami menafkahin istri? Kaidah cuma 3, Pak. Dalam Al-Quran Karim, dalam hadis Nabi kita SAW, cuma 3 kebutuhan istri yang wajib kita tunaikan. Kiswah, pakaian, makanan, maskan, tempat tinggal. Kalau dia ada tempat tinggal, terlaksana. Kalau dia makan 3 kali sehari, terlaksana. Kalau dia berpakaian tertutup auratnya, terlaksana. Selesai. Nafkah suami. Make up, tidak masuk. Gak masuk, make up tidak masuk, Pak. Tapi kalau suami bagus, pasti ngasih make up. Kalau suami yang bagus, kasihlah, Pak, hadiah sama istri. Allah kasih gitu loh. Tapi nggak ada hak istri untuk untuk uang bulanan. Sampai, Pak, Masya Allah, ajib. Anak ikhwan, awal bulan udah ditagih sama istrinya, tiap bulan. Semua masuk di istrinya, dikelola sama istrinya. Dia mau kebutuhan, dia minta izin dulu. Wallah, ajib ini orang. Alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah masih hidup dengan tenang gitu loh, Pak. Aslinya orang tuh udah sengsara, Pak, pikirannya. Dulu dia lajang tanpa ada istri, bisa dia keluarkan duit yang dia butuhkan, untuk dia butuhkan tanpa izin, tanpa ngomong ini ngomong itu. Sekarang udah nikah makin susah. Anak, Pak, kalau punya anak perempuan, anak kan anak laki-laki, anak punya anak perempuan, anak tegaskan, jangan sekali-kali mau tahu urusan suami. Gaji, penghasilan, didik, Pak, anak kita, Pak. Tanggung jawab antum punya anak perempuan. Anak akan didik. Kalau anak sekarang anak laki-laki, Pak. Anak laki-laki juga anak didik. Nafkah 3. Selebihnya hadiah banyakkan. Mau nggak mau, Pak, sering ngasih hadiah. Tahabu sama istri kita, kesering kasih hadiah. Mungkin istri kita tuh medit, kita ngeluarkan duit, jarang ngasih hadiah. Bang ngasih terus ke orang, ke adik nggak pernah ngasih. Ada kan? Orang aja terus dipikirin, nikah ya sama orang. Ada tuh nikah sama ikhwan itu katanya. Kenapa ikhwan yang dikasih hadiah, istri sendiri nggak dikasih? Kecil-kecil, Pak, nggak ada masalah. Nabi SAW, Nabi kita SAW dibandingkan Khadijah, mana yang lebih mapan? Khadijah. Tapi kenapa Khadijah bisa seperti itu? Mu'asyaratun Nabi SAW li Khadijah. Karena Nabi SAW pergaulannya bagus untuk siapa? Sampai semua harta Khadijah kasih untuk dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jangan dikira nggak ada perempuan yang kayak gitu, banyak. Uang dia pakailah, Abang. Fadal pakai. Mau apa? Fadal pakai. Abang butuh apa? Belilah. Abang butuh apa? Pakailah. Butuh belajar? Pakai. Beli mobil. Beli apa? Beli. Itu, Pak, janda kaya. Gadis kaya. Antum cari itu, Pak. Karena wanita dinikahi karena harta, kecantikan, nasab, sama terakhir apa? Akhlaknya bagus. Itu kan. Jadi, Pak,
Jangan lagi kita hidup harta suami, harta. Sampaikan sekarang sebelum meninggal, Pak. Sebelum meninggal, sampaikan ada hak waris di situ. Justru lebih besar bapak dan ibu kita dibandingkan istri. Sampaikan dengan sebaik-baik mungkin. Ini perlu diperhatikan. Kenapa? Karena kita itu dalam rumah tangga bukan pakai perasaan. Pakai apa? Qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namullah alam bisawab. Insyaallah yang enggak terjawab lagi kita tunda lagi. Kayaknya pekan depan nih kita harus tanya jawab dulu. Karena banyak ini enggak terjawab. Ada juga yang beberapa silap ini enggak ana bawa. Insyaallah baru kita lanjut ke materi. Namullah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.